warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, studi kasus Universitas Sektor Publik, bacakan Universitas Jasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Khofifah Nur Ilahi, NIM 015. Saya Duta Kustina, NIM 21. Perkenalkan, nama saya Farozia, NIM 100. Saya Cynthia Dea, NIM 104. Saya Rofiatul Muhiman, NIM 109. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak gaya kepemimpinan dalam sebuah kinerja organisasi. Dalam landasan teori, terdapat gaya kepemimpinan menurut Bas dan Avoylo dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu transaksional. Transaksional yaitu perilaku pemimpin yang fokus hanya antara pemimpin dan anggotanya dan menimbulkan pertukaran. Nah, pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klarifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Dapat disebut juga dengan kepemimpinan delegatif. Yang ketiga yaitu transformasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia agar dapat mengukur indikator bawahan dan atasan yang menimbulkan efek kepercayaan, kekaguman, kesetiaan. Landasan teori kinerja organisasi menurut Konstantinel menyatakan bahwa kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan dalam bentuk kualitas produk, keuntungan yang tinggi, pangsa pasar yang besar, hasil keuangan yang lebih baik, dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, melalui kinerja organisasi suatu perusahaan itu dapat dinilai bahwa suatu perusahaan melaksanakan hal pangsa pasar, tingkat pendapatan, dan kualitas produk dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hubungan gaya kepemimpinan laissez-faire dan kinerja organisasi. Hubungan itu signifikan positif antara laissez-faire dan kinerja organisasi. Nah, dari peningkatan unit faire laissez, gaya kepemimpinan akan menyebabkan 29,2% peningkatan kinerja sebuah organisasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang menjelaskan mengenai hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja organisasi. Yang selanjutnya hubungan gaya kepemimpinan transaksional dengan kinerja organisasi. Antara gaya kepemimpinan transaksional dengan kinerja organisasi memiliki hubungan yang signifikan positif, terlihat dari adanya peningkatan dari unit gaya kepemimpinan transaksional yang menyebabkan 42,7% peningkatan untuk kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk hubungan gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja organisasi juga memiliki hubungan yang signifikan positif, terlihat dari adanya peningkatan gaya kepemimpinan transformasional yang menyebabkan 19,9% peningkatan terhadap kinerja organisasi. Ketiga kelompok gaya kepemimpinan tersebut yaitu laissez-faire, transaksional, dan juga transformasional dapat memberikan dampak kepada karyawan dalam meningkatkan kinerjanya dalam organisasi, sehingga tujuan atau sasaran yang akan dicapai dapat terlaksana. Sebagai contoh, apabila gaya kepemimpinan terhadap karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja karyawan dalam suatu organisasi akan meningkat pula. Begitu. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah, yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari gaya kepemimpinan laissez-faire, transaksional, dan transformasional dalam kinerja organisasi bacakan Universitas Karsada. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan unit gaya kepemimpinan laissez-faire sebesar 29,2%, peningkatan unit gaya kepemimpinan transaksional sebesar 49,2%, dan peningkatan unit untuk gaya kepemimpinan transformasional sebesar 19,9%, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja organisasi. Jadi, gaya kepemimpinan transaksional memiliki nilai koefisien tertinggi, kemudian diikuti oleh gaya kepemimpinan laissez-faire dan gaya kepemimpinan transformasional dengan nilai tertinggi ketiga. Gaya kepemimpinan transaksional ini dapat disimpulkan sangat penting untuk kinerja organisasi. Jadi, sangat penting dalam suatu organisasi menerapkan gaya kepemimpinan transaksional. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah-salah kata dan ucapan.
Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami karena subscribe itu gratis. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube kami di bawah ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.